percaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Yes, Siapa yang amen. udah mandi? Aku. Aku juga udah. Kak Gaby udah belum? Udah, adik-adik semua juga pasti udah mandi, udah sikat gigi ya. Meskipun Yes. di rumah aja, mesti jaga kebersihan dan kita semua sekarang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, oke? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Digoyangin badannya ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, Kan tidur, nonton YouTube. juga di rumah. Namun aku bahagia, Aku bahagia.
aku. Yeah. Musik please. Kita mau mendaki adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kananku, Kanan kau ada, di kiri, kiri kau ada, di atas, di bawah, kau ada, di suka, kasih senyum yang paling manis, kau ada, di duka, pun kau ada, karena Engkau Yesusku. ku daki lagi ya adik-adik ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun Lembah yang dalam, melintasi berputar. padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi Berputar padang yuk. rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan di kanan, Di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, atas, di atas dan di bawah kau ada. kasih senyumnya yuk. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kananku, Di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka, Di suka kau ada, duka pun Tuhan ada. duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Tunjuk ke atas karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Yeay. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang tenang. Adik-adik boleh tutup mata supaya lebih fokus sama Tuhan. Adik-adik boleh mengangkat tangan. Adik-adik bawa hati adik-adik pada Tuhan. Tuhan baik buat hidup kita. Kita mau katakan God is so good. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good.
Tuhan Yesus, Terima kasih. Terima kasih. Kau selalu baik. Kau selalu baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kau begitu dekat. Kau begitu Kau dekat. begitu setia. Kau begitu setia. Kau selalu. Kau selalu bersama kami. bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mau dengar Kami mau mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Ajarkan kami sesuatu Ajarkan kami sesuatu supaya kami supaya kami mengenal Tuhan mengenal Tuhan lebih lagi. lebih lagi. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa, kami berdoa, mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Pasti adik-adik sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah gak ada lagi nih yang ngobrol sama kakak atau adik di rumah, atau adik-adik masih makan. Tapi adik-adik harus dengar dan fokus tentang firman Tuhan yang akan kakak bagikan. Hari ini kita mau belajar nih adik-adik, untuk kita bisa memilih hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita memilih ya adik-adik ya. Contohnya nih, kalau adik-adik habis mandi, adik-adik pakai baju, terus lihat baju yang ada di lemari, pasti adik-adik pilih kan? Adik-adik pilih mau pakai baju warna merah atau warna biru. Dan kalau misalnya adik-adik mau main juga adik-adik bisa pilih mau main mobil-mobilan atau mau main boneka atau mau main apa aja yang adik-adik punya. Nah, adik-adik, begitu juga firman Tuhan hari ini, kita mau memilih yang baik yang dapat kita contoh dari berbagai macam hewan adik-adik. Hari ini kakak mau kasih pilihan nih adik-adik nih di antara dua hewan. Yang pertama adalah lebah dan yang kedua adalah lalat. Kakak yakin nih pasti adik-adik di rumah pernah lihat kan lebah dan lalat ini. Nah, sebelum adik-adik pilih, kakak mau kasih tahu dulu nih perbedaan daripada lebah dan lalat. Yang pertama, mata lebah. Mata lebah itu fokusnya menemukan bunga adik-adik. Dan sedangkan lalat matanya fokus menemukan sampah. Wah, lihat dari mata aja perbedaannya udah sangat bertolak belakang adik-adik. Nah, yang kedua perbedaan dari lebah dan lalat ialah makanannya. Makanan daripada lebah yaitu ialah nektar atau sari bunga. Sedangkan lalat makanannya ialah sampah, kotoran yang udah bau busuk adik-adik. Nah, itu perbedaan dari makanan. Terus yang ketiga adalah dari lingkungan. Nah, adik-adik, lingkungan lebah itu adik-adik tahu nggak? Adik-adik pernah lihat kan lebah itu selalu adanya di mana? Ya, betul, di taman bunga. Adanya di tempat ada bunga-bunga, tempat bunga bermekaran pasti ada lebah adik-adik. Nah, kalau lalat lingkungannya itu di tempat sampah. Lalat itu tinggalnya selalu berkerumunnya di tempat yang ada kotoran. Kalau misalnya ada yang berbau busuk, pasti ada lalat adik-adik. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Lalu perbedaan yang keempat adalah hasil. Yaitu lebah itu menghasilkan apa? Betul, lebah itu menghasilkan madu. Kalau lalat menghasilkannya apa? Iya betul, menghasilkannya penyakit. Wah, dari 4 perbedaan ini adik-adik, kakak pasti dan tahu dan yakin nih kalau adik-adik pilih yang mana. Pasti adik-adik pilih lebah ya. Wah, adik-adik, kita mau belajar nih dari lebah yang menghasilkan madu yang banyak. Madu yang bisa dicicipi oleh orang-orang sekitar kita. Nah, adik-adik di Alkitab juga ada nih seorang tokoh yang walaupun hidupnya mengalami kesusahan yang berat, terus juga dikelilingi oleh lingkungan yang negatif, tapi dia ini nggak semakin jadi orang yang pendendam, nggak orang yang memikirkan hal-hal yang iri hati, nggak seperti itu adik-adik. Kita hari ini mau belajar nih tentang Yusuf. Nah, adik-adik pasti tahu ya tentang tokoh satu ini yang namanya Yusuf. Yusuf ini yang pertama, Yusuf ini mengalami banyak hal-hal yang negatif adik-adik yang dialami dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu dia dijual adik-adik. Wah, dia dijual sebagai budak ke Mesir oleh kakak-kakaknya.
wah pasti hatinya tuh sedih banget adik-adik. Hatinya tuh pasti, aduh kecewa, kok kakak-kakak aku kenapa sih, kok kenapa aku dijual kan, apalagi sebagai budak adik-adik. Budak itu kan disuruh bekerja tanpa diberi upah, wah kerjaannya tuh pasti berat adik-adik. Nah itu hal negatif pertama yang Yusuf alami dalam kehidupannya. Yang kedua, hal negatif yang Yusuf alami dalam kehidupannya ialah ia difitnah adik-adik. Waktu dia ada di rumah Potifar, orang kaya di Mesir, dia difitnah oleh istrinya Potifar. Sampai-sampai dia masuk penjara adik-adik. Wah adik-adik, di situ pasti kalau misalnya Yusuf mau kecewa, Yusuf pasti kecewa banget adik-adik. Kalau Yusuf mau marah, pasti Yusuf marah sekali adik-adik. Tapi yang dilakukan Yusuf bukan itu. Nah yang ketiga yang Yusuf alami dalam kehidupannya, yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, yang ketiga itu ialah dia dilupakan adik-adik. Waktu dia di penjara, dia kan mengartikan mimpi daripada juru minuman dan juru roti. Nah waktu si Yusuf ini mengartikan arti mimpi mereka, dan ketika juru minuman itu sudah kembali ke tempat asalnya menjadi juru minuman raja, Yusuf tuh nggak diingat adik-adik, Yusuf dilupakan, Yusuf nggak diceritain tuh sama si juru minuman ke raja. Nah adik-adik, dari hal-hal negatif yang Yusuf alami dalam kehidupannya itu tidak membuat Yusuf menjadi orang yang sakit hati, tidak membuat Yusuf orang yang mempunyai kemarahan dalam hatinya. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Yusuf. Walaupun Yusuf mengalami hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat dirinya menjadi sedih, tapi Yusuf tetap setia dan tetap melakukan yang terbaik dan tetap taat akan Allah. Nah adik-adik, kita juga mau belajar untuk tetap setia, untuk tetap takut akan Tuhan, karena hidup kita ini ditentukan oleh pikiran dan hati kita. Kalau misalnya hati kita dipenuhi hal-hal yang negatif, contohnya dengan kemarahan, terus dengan iri hati, pasti hidup kita itu penuhnya dengan apa? Adik-adik bisa jadi anak-anak yang pemarah, adik-adik bisa jadi anak yang pencemburu, dan pasti adik-adik tuh nggak bakal bahagia, nggak ada sukacita dalam hati adik-adik. Tapi kalau adik-adik memiliki pikiran dan hati yang positif, adik-adik akan menghasilkan yang positif juga. Nah, kakak mau kasih lihat nih gambar contoh-contoh hal positif yang adik-adik dapat lakukan di rumah. Jadi, nah kita lihat gambarnya ya. Yang pertama ini gambarnya bisa bantuin mama bersih-bersih nih adik-adik nih. Adik-adik bisa bantuin beresin mainan, ataupun adik-adik bisa bantuin mama cuci piring, atau nyapu, atau ngepel yang adik-adik bisa lakukan. Nah, gambar yang kedua yaitu berbagi, sharing. Adik-adik bisa berbagi nih, sharing sama kakak atau adik yang ada di rumah untuk makanan, mainan. Nah adik-adik bisa sharing semuanya itu, jadi nggak usah berantem, nggak bikin orang tua pusing juga dengan berantemnya adik-adik ya. Terus yang ketiga, adik-adik kita bisa lihat nih, saling mengasihi. Nah, jadi adik-adik sesama anggota keluarga kita juga perlu mengasihi. Itu sesama kakak atau adik, terus sama mama, sama papa, saling mengasihi adik-adik. Pasti akan ada sukacita dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya hari ini untuk kita bisa mempunyai hati dan pikiran yang positif, untuk kita juga bisa menghasilkan hasil yang positif, hasil yang baik, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa jadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, biar Tuhan tuh gak sedih lihat perbuatan kita adik-adik. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah adik-adik, itu ayat hafalannya, adik-adik hafalin ya. Nah udah dulu ya, kita sekarang sudah selesai firman Tuhannya, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar, untuk kami boleh memiliki
hati dan pikiran yang positif Tuhan. Kami mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau jadi anak yang bikin Tuhan selalu happy lihat kami. Tuhan Yesus ingatin kami kalau kami ada pikiran atau hati yang buruk, biar kami bisa mengubahnya dengan yang hal-hal positif Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin.